Gimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita, amin? Oh, sukacita luar biasa. Kita bersyukur bahwa dalam satu minggu ini kita masih terus melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita sampai hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Oh, sungguh karena kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melupakan kami barang sedetik pun Tuhan. Itulah sebabnya kami boleh ada sampai saat ini. Kami sehat, kami kuat, kami mampu melakukan segala aktivitas kami. Bahkan kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, yang terus kami lihat Engkau nyatakan baru setiap pagi. Bapa yang baik, layakan kami pagi hari ini. Suci kuduskan kami Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu, biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Bapa pagi hari ini. Biarlah kami boleh disebut anak-anak-Mu, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, anak-anak yang dapat memuji, menyembah, bersyukur, memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir Kau mengambil alih waktu yang baik ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama, kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita mau damai sejahtera dalam hidup kita. Apapun masalah yang ada di depan kita, apapun persoalan, selama ada damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk kita, kita dapat mengatasi semuanya itu dengan baik. Amin saudara. Bagaimana kalau saudara menerima suatu janji? Kira-kira gimana? Senang ya? Kalau janji doang. Kalau saudara menerima janji pasti senang saudara ya. Padahal belum dikasih loh ya saudara. Dijanjiin aja. Nanti ya bulan 6 liburan ke Bali ya, bos. Diharap-harap bulan 6 ya. Apa enggak jadi. Atau ketika kita dijanji Sabtu depan kita makan-makan ya di restoran. Wah, diharap-harap janjinya ya seperti itu. Kita menerima janji itu senangnya setengah hati. Ya. Pada setiap hari Minggu kita terima janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan setiap hari kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita patut bersuka cita saudara. Karena Tuhan itu selalu menjanjikan hal-hal yang terbaik bagi kita. Betul nggak saudara? Ya. Dan janji Tuhan itu tidak membiarkan kita. Janji Tuhan tidak meninggalkan kita. Wow, luar biasa. Saat saudara dalam ketakutan, saat saudara dalam kekelaman, saat saudara dalam beban yang berat, ingat ada janji Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin saudara. Amin. Saya punya satu rema yang begitu luar biasa. Kita baca di Mazmur 12 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, keretanya seret gitu ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji luar biasa. 7 kali dimurnikan. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah meleset saudara. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Ya. Kalau saya mungkin kalau janji mungkin bisa meleset ya saudara. Manusia mungkin bisa meleset. Seorang suami berjanji kepada istrinya mungkin bisa meleset. Istri berjanji kepada suaminya juga bisa meleset. Tapi kalau Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan tidak pernah meleset. Amin saudara. Janji Tuhan selalu ditepati karena sudah teruji 7 kali dimurnikan. Wow, luar biasa. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat. Kita harus bangga saudara. Kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati pada pagi hari ini. Yang janji-janjinya selalu ditepati.
kita dalam ketakutan. Tuhan hadir di sisiku. Tuhan berkata jangan kau takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku tersedia melayani Tuhan, kami mau mengasihi tiada kami tahu Tuhan seperti-Mu Tuhan. seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Satulah ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku tersedia Tuhan yang berjanji, Tuhan tak pernah ingkari janjinya. Selalu pegang janji Tuhan. Kesetiaanmu Kesetiaan Tuhan sungguh selalu berkati. di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku
Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melepaskan tangan kami, Tuhan. Bahkan ketika kami lari daripada jalan-Mu, Engkau tetap ada di sana. Ketika kami tidak taat sekalipun, Tuhan, Engkau tetap ada di sana. Engkau menantikan kehadiran kami, Engkau menantikan kami pulang, Engkau menantikan kami datang lagi, sujud lagi di hadapan-Mu. Sungguh Bapa, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami mau tetap setia di hadapan-Mu, tidak hanya di hari-hari, tidak hanya di saat-saat yang baik saja Tuhan, tapi kamu tetap setia dalam keadaan susah sekalipun. Kami mau tetap katakan, kami mau setia di hadapan Tuhan. Kami mau tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau tetap melayani Tuhan. Kami mau tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, kami tahu Kau selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak hanya dalam keadaan sukacita saja, Tuhan. Tidak hanya dalam keadaan baik saja kami mau tetap setia, tapi di dalam keadaan apapun, Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap melakukan kehendak-Mu, Bapa. Kami mau tetap menjalankan kehendak-Mu, Bapa-Mu yang baik. Yesus Tuhan. Mari kita semuanya, kita semuanya. Yesus. Terima kasih Bapa. Selesaikan semua. Selesaikan semua. Yesus, Yesus. Tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Jika tengkara lapar, tundukkan akal pikiran kita di dalam kuasa Tuhan. Mari terus pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harus dan dapat kita lakukan di hadapan. Iralah pasyik tengkara lapar, lapar, pasyik. Korila patakara lapashika takara.
Shikatakarana pasti. Shikatakarana pasti. Ku membawa hatiku hanya kau, hanya kau di hidupku. Yesusku, kau terindah selamanya, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah selamanya ku menyembahmu. Bahwa ku arti hadiratmu, katakan dengan segenap hati, jiwaku menanti hadiratmu. Hatiku aman dan hatimu. Bawaku Tuhan, bawaku arti hadiratmu. Hatiku bersembah, hatiku bersembah padamu. Jiwaku Tuhan, jiwaku menanti hadiratmu. Hatiku menanti hadiratmu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah selamanya ku
terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita semuanya. Sepakat kita katakan sama-sama. Sepakat kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dia tidak pernah membiarkan anak cucu kita meminta-minta, sebab Dia selalu memberkati dan memberikan kelimpahan bagi setiap kita. Semangat kita, saya melihat namanya tangannya. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan lebih sungguh lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi kita mau nyatakan sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Mari kita berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagia, berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, Tuhan mengubah miskin menjadi kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belum menikah dan belum punya anak, tapi lagu ini sebagai iman saya di kemudian hari, bahwa kelak anak dan cucu saya tidak akan meminta-minta karena dia orang yang percaya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih melihat ada yang murung, tidak tersenyum, katanya berbahagia. Diberkati Tuhan atau enggak? Diberkati Tuhan atau enggak? Amin. Kalau diberkati berarti harus senyum, harus bahagia. Coba dibuka sedikit maskernya, terus katakan samping kanan kiri, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti apa? Meminta-minta. Kenapa?
begitu besar kasih Tuhan kita? Siapa percaya begitu besar kasih Tuhan kita? Saya mau lihat nambahin tangannya. Oh haleluya. Lebih lagi kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Kita katakan sama-sama betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa besarnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, percaya diberkati dengan sukacita, amin. Bersukacita mulai hari ini, amin. Bersyukur mulai hari ini, amin. Sebab Allah kita Allah yang setia. Dipersilakan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu juga Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami adalah milik-Mu. Biarlah semua itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah
persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah boleh menyampaikan pesan dan firman doanya sesuai dengan kehendak dan keinginanmu di tempat ini untuk umatmu, jemaatmu di sini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umatmu di sini. Izinkan umatmu di sini mengerti akan kehendak dan keinginanmu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini ya, ini sebagai intro saja ya. Lagu yang terakhir tadi pernah saya sampaikan bicara tentang apa ya? Di mana ayatnya? Lagu yang ya, ya, bicara tentang apa? Ya betul, bicara tentang apa lagi? Dulu pernah saya sampaikan ya itu ya,
Pernah ya kota sejati dari kota yang mencintai. Bicara tentang iman, penyerahan diri manusia kepada Allah. Itu yang ayat 1-nya. Ayat 2-nya the next level yang berikutnya. Tapi kita tidak bicara tentang itu pagi ini. Kita bicara mempersiapkan diri kita menjadi baik suci. Tuhan Yesus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu jadi baik suci. Jadi kita harus mempersiapkan. Tidak serta-merta kita ini terima Roh Kudus. Kita harus persiapkan diri kita menjadi baik suci. Baik itu bahasa Ibrani artinya rumah. Rumah suci kita ini dipersiapkan jadi rumah suci untuk layak menerima apa? Roh Kudus. Tanpa menerima Roh Kudus, jangan harap Bapak Ibu diterima dalam kerajaannya. Seperti ditulis Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kamu harus lahir baru dari roh dan air. Lahir baru itu terima Roh Kudus. Kasih karunia yang pertama, baptis Roh Kudus. Air itu melambangkan firman Tuhan yang menetap. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen doang rajin gereja, tapi keluar dari gereja firman Tuhannya ditanya apa tadi lupa. Firman Tuhannya tidak menetap. Kalau menetap pastinya firman Tuhannya begini. Sekarang kita bicara bagaimana kita mempersiapkan tubuh kita menjadi baik suci dari rumah kudus, rumah Tuhan Roh Kudus, tapi harus dipersiapkan. Roh Kudus itu tidak mau masuk ke rumah yang kotor, najis, kotor, kedagingan. Nah, kita coba kita baca di Yeremia 7 ayat 3 sampai ayat 3 sampai 15. Ada yang mau baca? Yeremia 7 ayat 3 sampai 15. Ya, ada yang bisa bantu baca. Inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan hari-hari yang telah kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemarahanmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah aku berikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Tidakkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, ini semua firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah aku lakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah, pada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah aku berikan kepadamu, dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanmu, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Amin.
Adik tolong sound systemnya agak keras, suara saya nggak bisa keras supaya di belakang bisa dengar. Saya ulang sekali lagi ya. 3, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bicara tentang apa? Ya maaf Bapak Ibu, Pak, seperti biasa penyampaian saya adalah khotbah ekspositori, khotbah pengajaran. Ayatnya banyak. Kalau pada umumnya Mbak Tuhan khotbahnya khotbah eksposisi, ayatnya dikit tapi penjabarannya yang panjang. Kalau khotbah pengajaran ayatnya banyak. Beginilah firman Tuhan, ya terima kasih. Firman Tuhan, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bicara tentang apa? Ayo. Pertobatan. Pertobatan. Ini diulang lagi nanti. Nanti di ayat 3 diulang lagi. Di ayat 5. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu. Diulang lagi. Jadi ini penting lagi, penting sekali. Dan pertobatan itu bicara tentang apa? Ayo, ingatlah dulu pernah saya sampaikan. Pertobatan bicara tentang apa? Penyerahan diri total. Roma 12 ayat 1 itu bicara tentang pertobatan total. Roma 12 ayat 1 itu bicara tentang pertobatan total. Badan, jiwa, dan rohmu, kelakuan kita, pikiran kita, hati kita selaraskan dengan firman Tuhan. Penyerahan diri total itu bicara tentang apa? Iman manusia kepada Tuhan, dari bawah ke atas. Iman manusia kepada Tuhan. Penyerahan dirimu total. Total itu artinya 100%, tidak separuh-separuh. Banyak orang Kristen bahkan di level apa Tuhan, bahkan levelnya sudah apa Tuhan, menduakan Tuhan. Nanti di ayat berikutnya kita lihat baca ya, kita baca Tuhan benci, kalau mau percaya Tuhan Yesus 100%, serahkan badan, jiwa, dan rohmu pada Tuhan dengan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Jangan menduakan firman Tuhan. Ya, jadi minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu boleh dukun atau ke kelenteng, dukun, kejawen itu sama saja. Opo-opo orang Manado, orang Jepang apa, orang Buli apa, sumbernya cuma satu. Siapa? Ya, malaikat yang terbuat itu bosnya nomor satu. Sesuai dengan adat kebiasaan bangsa-bangsa itu, ini kejawen. Loh, kejawennya ada yang mengikuti, pada ada yang mengikuti, tidak ada. Kalau mau percaya Tuhan Yesus, saya lepaskan semuanya. Kalau tidak, lebih baik kan daripada kamu nanti dipanggil tidak diterima di kerajaannya. Buat apa? Sama aja dipendang, sama aja. Bosnya cuma satu. Sesuai dengan adat kebiasaan bangsa-bangsa di ini kejawen, yang bobo, yang kelenteng, tapi sama. Aku mau diam bersama-sama kamu. Aku di sini siapa? Tidak salah. Dijawab Bapak ya tidak salah. Tapi sebenarnya siapa? Tuhan Yesus itu nomor satu. Bapa itu juga nomor satu. Dia ada di tempat yang mati. Dia mengutus Roh Kudusnya kepada banyak orang yang dikenalnya. Ini siapa ini? Roh Kudus. Ini bicara tentang Roh Kudus. Aku mau diam bersama-sama, berarti banyak orang yang dikenalnya. Ayat 4 ya, janganlah percaya kepada perkataan dusta ya, seperti ini ya, kita baca lagi ya. Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan sudah ngomong, kamu akan dihukum. Karena mondor ke Tuhan itu tidak main-main loh Bapak Ibu, susah sekali. Kalau sudah dihukum Tuhan itu susah sekali, hancur-hancuran kalau tidak percaya. Jadi
Kalau mau percaya Tuhan Yesus, serahkan dirimu 100% pertobatan total 100%. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, buat apa hancur-hancuran? Tuhan tidak suka pertobatan setengah-setengah. Pertobatan 100% punya Tuhan. Jadi kita 100% punya Tuhan. Jangan sampai Senin Selasa cari ilah-ilah lain, cari dukun-dukun, cari kebenaran, cari tak. Kamu kira Tuhan itu siapa? Yang ciptakan manusia, isi dunia bersa isinya itu, kamu baca di Yohanes 1, Tuhan Yesus yang menciptakan. Tuhan Yesus yang menciptakan. Sekarang kita baca ayat 5 kan diulang lagi, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, betul-betul itu ditekankan nama Tuhan. Jadi hal itu ayat yang penting, karena banyak sekali orang Kristen menduakan Tuhan, tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh. Loh Pak, saya ini melayani loh Pak. Iya betul, melayani, bahkan di levelnya hamba Tuhan. Kelasnya sudah pendeta lagi. Saya sudah diutus ke ratusan gereja, gereja kecil, gereja menengah, gereja besar. 2 minggu yang lalu saya di Bandar Lampung, saya berbicara di depan 200 pendeta di Bandar Lampung. Waktu sesi tanya jawab, ternyata banyak yang masih dangkal. Padahal levelnya sudah hamba Tuhan, levelnya sudah pendeta. Jadi apa yang diinginkan Tuhan belajar. Nanti kita baca ayatnya ya, kita baca terus ayatnya. Apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita ini apa? 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah yang berdosa di tempat ini. Bisa tentang apa? Kasih. Bicara tentang kasih. Orang Kristen harus punya kasih. Orang harus punya belas kasihan. Apalagi sebentar lagi mau ada pemilu, bisa terjadi kalau tidak hamba Tuhan dan doa sungguh-sungguh bisa terjadi geger. Ya, hancur-hancuran kelakuan dan kelakuan. Dan tidak mengikuti arah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Nah, mungkin ke gereja Senin Selasa dulu pun, atau ke paranormal atau ke dia akan menjadi kemalanganmu sendiri. Malang itu bahasa, bukan kota Malang. Malang itu bahasa Indonesia lain apa? Sial. Yang kamu kerjakan tidak berhasil, yang mau kerjakan bangkrut, tidak berhasil. Jadi malang. Kamu itu sial, menjadi kemalangan menjadi, karena kamu mengikuti arah lain, menduakan Tuhan. Mungkin bapak yang sudah berumah tangga, istrimu itu apa? Ngelirik cowok lain, gimana perasaan? Marah. Demikian Tuhan juga. Kita ini disebut calon mempelai Kristus, disiapkan tanpa celah dan noda. Tuhan tidak mau diduakan. 7, maka aku mau diam bersama-sama. Diulang lagi. Jadi apa yang diulang itu pasti penting. Jadi aku di sini Roh Kudus. Kita baca ya 8, tetapi sesungguhnya kamu percaya pada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Siapa yang berkata dusta? Iya, tuh. Sip. Kalau gitu tuh saya percaya ibu pasti baca Alkitab. Kalau tidak bisa jawab, saya tidak yakin bapak ibu baca Alkitab. Baca Alkitab itu apa? Keuntungannya apa? Nanti kita kita baca terusnya. Apa keuntungan baca Alkitab itu apa? Saya buat apa toh Pak? Saya sudah cukup mendengarkan seminggu ke gereja, sudah cukup. Tidak cukup, harus tiap hari. Nanti keuntungannya apa? Kita
kita baca ya nanti. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yesaya 48 ya 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah kalau mau memperhatikan kemana Anda mau baca kitab? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera itu pasti berlaku. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pernah gelombang laut berhenti? Tidak pernah. Dari zaman dulu sampai sekarang gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Jadi katakan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya kau perhatikan perintah-perintah. Bagaimana memperhatikan perintah Tuhan, membaca kitab aja kadang-kadang nek Mas Adine seneng gitu. Mau baca kitab tiap hari, apa keuntungan nanti kita baca lagi ya. Sembilan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu. Bicara tentang apa ini? Ayo bicara tentang apa? Kalau hal gitu tuh risih, nggak berani jawab. Tapi tanya buah roh apa, wah langsung jawab ini Pak. Tapi bicara ini banyak di jemaat-jemaat gereja lain malas jawabnya. Kenapa? Risih Pak. Bicara tentang kedagingan. Bicara tentang mendengarkan suara iblis bukan suara Tuhan. Dagingan. Membakar korban pada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bicara tentang apa? Ayo, bicara tentang apa? Zina, berzina rohani, berzina jasmani. Bapak Ibu pasti tahu, tidak usah diterangkan lagi secara jasmani. Secara rohani seperti ini. Kita baca Hosea 4 ayat 13. Hosea 4 ayat 13. Saya baca, mereka mempersembahkan korban di puncak-puncak gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon besar, pohon hawar, pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Itu kutuk Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main sama. Kalau mau percaya jangan seperti itu. Jangan mendoakan Tuhan. Kamu selamatan Pak. Tidak usah. Tuhan itu juru selamat. Tuhan Yesus disuruh tidak usah minta izin setan-setan. Tidak perlu. Percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu seperti itu gitu. Untuknya Tuhan. Itu orang yang mendoakan Tuhan. Anak perempuanmu berzina dan menantumu perempuan bersundal. Itu kutuk Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau mau percaya Tuhan, seperti Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuh, badan, jiwa, roh, kelakuan kita, pikiran kita, hati kita selaraskan dengan firman Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita, ibadah saya, ibadahmu yang sejati. Kalau ini bicara Pak, ibadah yang dibenci Tuhan. Karena mau minggu ke gereja tapi begitu cari dukun, cari itu mendoakan ibadah yang dibenci Tuhan. Tuhan benci orang Kristen yang beribadah yang mendoakan Tuhan. 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapan Tuhan di rumah yang adanya nama Tuhan diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji. Ada, saya itu ya heran ada orang Kristen. Tidak apa-apa Pak, minggu kita minta ampun ke gereja, Senin Selasa kita bikin lagi. Bikin apa? Bikin dosa, bikin kesalahan lagi. Tapi nanti minggu ke gereja minta ampun lagi.
Tuhan itu tidak mau dipermainkan, tidak mau. Kalau mau sungguh bertobat, sekali bertobat, bukan tobat kumat, sekali bertobat. Untuk seterusnya sampai kita dipanggil Tuhan. Karena pertobatan itu bicara tentang penyerahan diri kita. Penyerahan diri kita bicara tentang iman kita kepada Tuhan. Ditulis iman penyerahan diri itu dikatakan apa? Kuat, teguh, besar, ditulis yang di Alkitab seperti itu. Jadi kan 100% diberikan itu kuat, teguh. Tidak mudah Bapak Ibu diprovokasi di seberang sana, diprovokasi dipengaruhi. Tidak akan, karena sudah kuat, teguh. Imanmu teguh, imanmu kuat, imanmu besar. Tidak bisa dipengaruhi orang ikut sana. Tidak cerdas. Karena imanmu udah kuat, imanmu udah teguh. 11 sudahkah menjadi sarang penyamun di mata Romamu atas namaku diserukan ini. Kalau aku sendiri melihat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. 12. Tetapi baiklah pergi dahulu. Ayat 11-12 bicara tentang menduakan Tuhan seperti menduakan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, itu ibadah yang dibenci Tuhan. Benci Tuhan, lihat begitu. Tuhan inginkan ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 1. Kalau yang ayat 2 itu the next level ya. Mungkin lain waktu kita bicara. 13. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu, demikian firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan. Lupa ini mendengarkan. Saya tiap minggu ke gereja mendengarkan, tidak cukup membaca, karena dulu memang ini dituliskan mendengarkan. Dulu kan belum ada Alkitab, belum ada buku. Adanya cuma fragmen-fragmen yang dibaca tiap hari Sabat oleh Imam Farisi itu. Sekarang sudah jadi buku antara PL dan PB, harus dibaca. Jadi membaca itu setara dengan mendengarkan, nilainya setara. Makanya kalau membaca kitab, Tuhan izinkan saya, hambamu mengerti, singkapkan hati dan pikiran hambamu untuk mengerti firman. Karena firman Tuhan banyak sekali rahasianya. Ya ada enggak Tuhan bilang apal, tapi dia tidak bisa menjabarkan. Tidak apa-apa, ya bagus, tapi belum tentu bisa menyingkapkan rahasia Tuhan. Belum tentu. Biar hamba Tuhan besar, gerejanya besar, belum tentu bisa menyingkapkan seluruh rahasia Tuhan. Luas sekali rahasia firman Tuhan, banyak rahasia. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku, jadi kita baca kitab. Setara nilainya, setara dengan mendengarkan. Baca kitab. Mengapa? Antuk, gak ngerti, tidak apa-apa, baca saja. Ya, sekarang apa yang keuntungannya apa loh? Apa ya yang cocoknya untuk Bapak Ibu, apa ya? Kalau Mazmur 1 sudah jelas ya, ayat emas ya. Amsal 2 juga sudah jelas apa ya. Apa ya yang cocok untuk Bapak Ibu? Mazmur 91 kita baca. Mazmur 91 sudah pernah baca belum? Ya, yang mana? 14, 15, 16 sudah pernah baca belum? Sudah? Ya. Jadi gini ya, saya baca sekali lagi ya. Sungguh hatimu melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan meluputkan kamu. Tuhan Yesus Kristus akan membentengimu. Membentengi dari apa? Kuasa gelap, roh jahat disantet, dibentengi Tuhan. Orang sini bilang dipagri, tapi bahasa kita dibentengi. Orang sini bilang dipagri Tuhan. Sebab kamu mengenal nama Tuhan. Ini kuncinya di sini. Sebab kamu mengenal nama Tuhan. Sebab kamu mengenal nama Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, namaku. Di sini siapa? Tuhan sendiri lah. Tuhan sendiri itu siapa? Firman itu. Jadi
Sebab kamu mengenal firman Tuhan, karena kamu mau baca rajin, ngerti nggak ngerti baca saja. Suatu saat Tuhan punya waktu, Roh Kudus akan berkarya untuk Bapak Ibu sekalian menurut kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Dia akan menyingkapkan rahasia firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena yang disingkapkan pasti tidak sama semua, sesuai dengan kebutuhan. 15, bila kamu berseru pada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Nah ini salah satu rahasia doa yang dijawab. Salah satu rahasia doa yang dijawab. Karena mengenal, sebelum mengenal harus dikenal dulu. Aja sebelum mengenal harus dikenal dulu. Bagaimana supaya dikenal? Baca kitab. Karena Dia Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kalau Dia tahu ini orang cari Dia, cari mengerti, Dia akan diizinkan mengenal. Diizinkan mengenal. Kalau diizinkan mengenal, Bapak Ibu mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan tidak itu saja, Roh Kudus diberikan juga pada kita. Kalau kita sudah terima Roh Kudus, ya Bapak Ibu kalau tanya orang Kristen, saya sudah terima Roh Kudus Pak, wah sudah bahasa roh loh Pak, wah seperti wah. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Lihat buahnya. Kalau buahnya belum buah roh, jangan percaya terima Roh Kudus. Kelakuannya masih kedagingan, suka marah-marah, suka benci sama orang, suka menghina orang, suka membuli, bahkan mungkin lebih dari itu, kedagingan, cabul dan sebagainya. Jangan percaya, itu menipu dirimu sendiri. Belum terima Roh Kudus. Orang yang terima Roh Kudus berbalik 180 derajat. Yang dulu suka marah-marah jadi sabar. Yang dulu suka benci sama orang mengasihi orang. Yang dulu suka menghina orang, suka menghargai orang. Udah macam-macam itu berbalik semua. Jadi jangan percaya anak itu. Saya sudah terima Roh Kudus, saya sudah bisa bahasa roh Pak. Supaya dikatakan rohani, temannya bisa bahasa roh, dia ikut bahasa roh. Belum tentu terima Roh Kudus, belum tentu. Lihat buahnya, apa yang dikatakan kita. Saya baca terusnya ya. Tuhan akan menyertaimu dalam kesesakan, dalam proses seperti tadi Ibu Gembala di ayat itu 7 kali dimurnikan seperti merah. 7 kali itu berat. 7 kali itu berat. Seperti Bapak Ibu Gembala dari ngayatkan di Mazmur berapa tadi? Ya berat, jangan main-main. Tapi jangan marah, jangan menyesal sama Tuhan, jangan marah sama Tuhan Yesus. Di balik itu semua Tuhan Yesus punya rencana yang indah, yang baik untuk Bapak Ibu, untuk saya Bapak Ibu sekalian. Karena di balik itu juga sesuai dengan kesusahan yang kita terima, Tuhan sediakan berkat seperti itu. Makanya di balik kesusahan itu ada berkat. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakanmu. Tuhan akan meluputkan kamu dan memuliakan kamu. Meluputkan, jadi ada masalah besar Bapak, diluputkan. Seperti saya pernah bersaksi, saya mau diginiin orang ini, diluputkan Tuhan. Diluputkan Tuhan dan dimuliakan. 16, dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kamu. Dengan panjang umur. Banyak orang Kristen, bahkan labelnya pendeta,